Halo guys, kali ini kita akan ngobrol tentang iklim. Kamu tahu nggak sih, kalau klasifikasi iklim di dunia itu ada beberapa macam. Kalau kamu belum tahu, simak penjelasan berikut mengenai klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas. Terdapat beberapa klasifikasi iklim yang digunakan secara global, yaitu iklim matahari, iklim Köppen, iklim Junghun, iklim Smith-Ferguson, dan iklim Oldeman. Klasifikasi ini memang ada fungsi dan kegunaannya masing-masing. Jadi bukan sengaja dibuat jadi banyak. Sekarang kita akan bahas satu persatu klasifikasi tipe iklimnya. 1. Iklim matahari. Iklim matahari merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi. Menurut iklim matahari, iklim di bumi dibagi menjadi 4, yaitu iklim tropis dengan garis lintang antara 0 sampai 23,5 derajat. Iklim subtropis dengan garis lintang antara 23,5 derajat sampai 40 derajat. Iklim sedang dengan garis lintang antara 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 60,6 derajat lintang selatan. Iklim dingin dengan garis lintang lebih dari 60,5 derajat lintang utara dan lebih dari 66,5 derajat lintang selatan. 2. Iklim menurut Köppen. Iklim Köppen merupakan pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Klasifikasi iklim ini dibagi menjadi 5 tipe, yaitu iklim A atau iklim tropis, iklim B atau iklim kering, iklim C atau iklim sedang, iklim D atau iklim dingin, dan iklim E atau iklim kutub. 3. Iklim menurut Junghun. Iklim Junghun merupakan klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 4 macam, yaitu zona panas, dengan ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut, dan tanaman budidaya yang tumbuh seperti padi, jagung, tebu dan kelapa. Zona sedang, dengan ketinggian 650 meter sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, dan tanaman budidaya yang tumbuh, seperti tebu, kopi, coklat dan teh. Zona sejuk, dengan ketinggian 1.500 meter sampai 2.500 meter di atas permukaan laut, dan tanaman budidaya yang tumbuh, seperti kopi, kina, teh dan sayuran. Zona dingin, dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, dan tidak ada tanaman budidaya yang dapat tumbuh. 4. Iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson merupakan klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan. Untuk mencari rata-rata curah hujan atau Q, maka rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100. Bulan basah dengan curah hujan lebih besar dari 100 mm. Bulan lembab dengan curah hujan antara 60 sampai 100 mm. Bulan kering dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 8 tipe, yaitu iklim tipe A, yang bersifat sangat basah, dengan nilai Q sama dengan 0 sampai 14,3%. Iklim tipe B, yang bersifat basah, dengan nilai Q sama dengan 14,3% sampai 33,3%. Iklim tipe C, yang bersifat agak basah dengan nilai Q sama dengan 33,3% sampai 60%. Iklim tipe D, yang bersifat sedang, dengan nilai Q sama dengan 60% sampai 100%. Iklim tipe E, yang bersifat agak kering, dengan nilai Q sama dengan 100% sampai 167%. Iklim tipe F, yang bersifat kering, dengan nilai Q sama dengan 167% sampai 300%. Iklim tipe G, yang bersifat sangat kering,
dengan nilai Q sama dengan 300% sampai 700%, dan iklim H, yang bersifat sangat luar biasa kering, dengan nilai Q lebih dari 700%. 5. Iklim Oldeman. Iklim Oldeman, yaitu klasifikasi iklim yang menggunakan curah hujan juga sebagai acuannya. Perbedaannya dengan iklim Smith-Ferguson adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya. Kriteria bulan basah menurut Oldeman. Bulan basah, apabila curah hujan lebih besar dari 200 mm. Bulan lembab, apabila curah hujan 100 sampai 200 mm. Bulan kering, apabila curah hujan kurang dari 100 mm. Berikut pembagian iklim menurut Oldeman. Iklim A, dengan bulan basah lebih dari 9 kali. Iklim tipe B, dengan bulan basah 7-9 kali. Iklim tipe C, dengan bulan basah 5-6 kali. Iklim tipe D, dengan bulan basah 3-4 kali. Dan iklim tipe E, dengan bulan basah kurang dari 3 kali. Semuanya dihitung dalam 1 tahun. Nah, itu dia bahasan kali ini mengenai klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Semoga bermanfaat. Terima kasih.